Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kriteria pemahaman siswa, yaitu dapat menafsirkan. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Ayustinia Farnida Ramadhani, Dian Fitriani, Dimas Ayu Putri, Indah Pratiwi, dan Fahmu Tajudin. Menurut MC3 dan Hibah, untuk menemukan bukti pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek kriteria pemahaman. Yang pertama, dapat menjelaskan. Yang kedua, dapat menafsirkan. Yang ketiga, dapat menerapkan. Yang keempat, memiliki perspektif. Yang kelima, memiliki empati. Dan yang terakhir, pengetahuan diri. Dapat menafsirkan artinya kemampuan dalam menarik kesimpulan, membangun makna, membawa ide dan konsep yang saling terkait, dan menciptakan pemahaman mereka sendiri melalui anekdot dan analogi. Dapat menafsirkan terkait dengan pemahaman terhadap data, teks, gambar, dan model. Dapat menafsirkan dengan kata lain artinya kemampuan siswa untuk menerjemahkan suatu informasi baik data, gambar, maupun teks berdasarkan pemahamannya sendiri. Aspek interpretasi. Dalam aspek interpretasi haruslah yang pertama bermakna. Penafsiran siswa memiliki nilai penting dan sesuai dengan yang diajarkan. Kedua, membuat jelas. Siswa mampu menguraikan dan mengartikan suatu persoalan dengan tepat. Ketiga, berbagai wawasan. Penafsiran siswa sudah mencakup beberapa materi terkait. Keempat, ilustratif. Mampu menerangkan, menggambarkan, dan menjelaskan solusi dari suatu permasalahan dengan jelas. Dan yang terakhir, signifikan. Penafsiran siswa sudah benar dan relevan dengan persoalan nyata. Menurut Jurnal Analysis of Mathematics Interpretation of Student in Class 5 SDN Malinau, dalam menyelesaikan permasalahan matematika, siswa dikatakan mampu menginterpretasi bahasa matematika jika siswa dapat menginterpretasikan kalimat matematika ke simbol matematika atau sebaliknya. Siswa dapat menginterpretasikan simbol matematika ke kalimat matematika. Contoh konkret pelaksanaan di kelas berdasarkan jurnal peningkatan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA melalui pembelajaran STEM menggunakan rancangan Understanding by Design di kelas 4 sekolah dasar adalah pada materi gaya gravitasi dan operasi hitung nilai uang. Ketika siswa membuat proyek berupa parasut sebagai aplikasi gaya gravitasi dan melakukan simulasi jual beli perlengkapan membuat parasut, siswa mampu menafsirkan besarnya gaya gravitasi dan hubungan antara gaya dan gerak serta operasi hitung nilai uang. Berdasarkan jurnal Analisis penggunaan media pembelajaran konkret untuk mengatasi kesulitan baca siswa di kelas 4 SD Negeri 107417C Merah pada materi bangun ruang adalah ketika siswa dihadapkan dengan soal-soal terkait bangun ruang, khususnya kubus dan balok, siswa mampu menafsirkan perbedaan bangun ruang kubus dan balok melalui contoh konkret berupa jaring-jaring. Menurut Jurnal Strategi AMBT, untuk meningkatkan kemampuan membaca, pemahaman interatif siswa kelas 4 SDN Negeri 6 Blea, Kabupaten Baru. Dalam membaca pemahaman interatif, siswa dituntut untuk memahami isi bacaan yang dibacanya secara tersirat, sehingga siswa mampu memahami ide pokok dari bacaan tersebut dan membuat kesimpulan dari bacaan yang dibacanya. Sumber jurnal, penggunaan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA di kelas 6 SD Negeri 6 Buntok. Menurut jurnal penggunaan alat peraga mata pelajaran IPA di kelas 6 SD Negeri 6 Buntok,
Siswa dikatakan telah memahami konsep IPA apabila siswa tersebut telah mampu menginterpretasikan alat peraga benda nyata yang digunakan ke dalam konsep IPA. Dengan menggunakan alat peraga yang sangat bervariatif, maka siswa akan lebih memahami materi sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Berikut ini referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.